wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid, yang pertama ada efek Tyndall, kemudian yang kedua gerak Brown, yang ketiga elektroforesis, kemudian yang keempat ada adsorpsi, yang kelima koagulasi, kemudian yang keenam ada koloid pelindung, dan yang ketujuh dialisis, dan yang terakhir adalah koloid Liophil dan koloid Liophop. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu sifat koloid efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga lintasan berkas sinar tersebut. Nah, ini adalah contoh proses penghamburan cahaya. Di sini dibedakan antara cahaya yang melewati larutan, kemudian cahaya tersebut diteruskan. Jadi larutan sejati meneruskan cahaya, berkas cahaya tidak kelihatan. Sedangkan cahaya yang melewati larutan koloid itu tampak kelihatan adanya penghamburan cahaya disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Itu yang dinamakan sebagai dengan efek Tyndall. Kemudian yang kedua adalah sifat koloid dari gerak Brown. Nah, gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag dari partikel koloid. Nah, gerakan ini merupakan gerak tidak beraturan. Terjadi karena ada tumbukan antar partikel medium pendispersi dan partikel zat terdispersi. Kemudian sifat koloid yang ketiga yaitu elektroforesis. Adalah suatu proses pemisahan koloid bermuatan dengan menggunakan beda potensial yang cukup tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sifat koloid elektroforesis. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat adsorpsi, yaitu partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion pada permukaannya. Contohnya di sini ada koloid AS2S3 yang menyerap dari S2-. Kemudian yang kedua adalah koloid FeOH3 kali yang menyerap partikel H+-nya. Di sini adalah contoh pemutihan gula tebu, kemudian norit dan penjernihan air. Kemudian sifat koloid berikutnya yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid. Koloid yang bermuatan negatif akan digumpalkan di anoda, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan digumpalkan di katode. Koagulasi koloid karena penambahan elektrolit terjadi sebagai berikut. Koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif. Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang pertama, pembentukan delta di muara sungai. Kemudian yang kedua, karet dalam latek dengan menambahkan asam format. Kemudian yang ketiga, lumpur koloid dalam air sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. Dan yang keempat, asap dan debu dari pabrik dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari kotrel. Kemudian sifat koloid berikutnya adalah dialisis. Dialisis adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion yang teradsorpsi. Contohnya di sini ketika proses pemurnian zat. Di sini
koloid awalnya dimasukkan ke dalam suatu wadah yang bersifat semi-permeabel, kemudian nanti akan turun terpisah antara fase pendispersi dengan fase terdispersinya. Kemudian berikutnya adalah koloid pelindung. Koloid yaitu koloid pembungkus akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Contoh 1. Pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Kedua, cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Dan yang ketiga, zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong koloid pelindung. Koloid liopil dan koloid leopop. Koloid yang memiliki medium dispersi cair dibedakan atas koloid liopil dan koloid leopop. Suatu koloid disebut koloid liopil apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Sebaliknya, suatu koloid disebut leopop jika gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Jika medium dispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-masing disebut koloid hidropil dan koloid hidropop. Contoh 1. Koloid hidropil, protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Kemudian yang kedua, koloid hidropop, contohnya susu, mayones, sol belerang, sol EPOH 3 kali, sol sepeda, dan sol logam. Sekian materi kimia tentang sifat-sifat koloid. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.